Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Right. Irul pada video pembelajaran ilmu IPA. Kali ini kita belajar tentang listrik statis atau listrik diam. Di sini kita akan belajar bagaimana hubungan jarak antara kedua buah muatan dengan besar gayanya. Begitu juga dengan besar kedua muatan dengan gayanya. Di bab yang kelima terdapat bab tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Ya, pada bab ini akan membahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ya, dimana konsep listrik statis ini sudah pernah dipelajari di pelajaran IPA pada saat di sekolah dasar ya. Sementara pada tingkat sekolah menengah pertama ini atau SMP, kita malah akan membahas lebih dalam tentang listrik statis, bukan hanya melihat daripada konsepnya, tetapi juga cara menghitung besar gayanya. Ya, diawali dari konsep tentang muatan listrik. Ya, ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang atom dan partikel subatom. Ya, dimana kita tahu bahwasanya atom atau partikel subatom itu sendiri terdiri dari proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, ditambah dengan neutron yang tidak bermuatan. Ya, nah di listrik ini ada kaitannya dengan elektron dan proton. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di pelajaran terdahulu mungkin kamu pernah mencobakan praktek dengan menggunakan penggaris plastik yang dicobakan digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan cabikan kertas. Ya, nah di situ akan terjadi sebuah interaksi, ya, interaksi antara tadi. Nah, gejala atau interaksi tadi itulah yang disebut dengan gejala sederhana dari listrik statis. Kemudian dilanjutkan pada materi tentang hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb itu siapa yang mencetuskan? Di sini dijelaskan dari seorang yang bernama Charles Augustin Coulomb, ya, ilmuwan Prancis. Nah, ini dia atau beliau mempelajari atau mengamati atau menyelidiki hubungan gaya tarik atau gaya tolak, ya, antara dua benda bermuatan listrik, ya, terhadap besar muatan listrik dan jaraknya dengan menggunakan alat, ya, dengan menggunakan alat di sini, ya. Jadi alatnya yaitu disebut neraca puntir Coulomb yang seperti pada gambar di sini. Ya, kalau di pelajaran terdahulu di SD hanya kita melihat interaksi antara tadi penggaris plastik dengan pabekan kertas, tidak secara mendalam hubungan besar gaya tarik, kemudian dihubungkan dengan besar muatan dan jarak antara kedua muatan. Sementara itu berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir tadi, ya, yang dilakukan oleh Coulomb. Jadi Coulomb itu menyimpulkan bahwasanya besarnya gaya antara kedua benda yang bermuatan, ya, besarnya gaya antara kedua benda yang bermuatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, ya, banding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Nah, ini misalkan digambarkan seperti ini nih, ini ada muatan, ya, muatan pertama, muatan kedua, ya. Nah, kedua muatan ini punya jarak, ya, kita simbolkan dengan R.
yang kita simpulkan dengan R. Besar gayanya ya ini dia F, ya. Jadi disebutkan di sini menurut percobaan itu bahwasanya besar gaya itu berbanding terbalik, ya. Artinya ketika jarak antara kedua muatan ini diperbesar, ya, jarak kedua jarak benda ini diperbesar atau dijauhkan, maka besar gayanya menjadi kecil. Terbalik ya kan? Nah, si R-nya besar, maka F-nya kecil, ya. Nah, mungkin kalau secara sederhana pada percobaan magnet mungkin ya, ketika kedua buah benda ya yang memiliki magnet ya atau dua magnet itu, ketika kita kedua benda itu jaraknya kita jauhkan, maka gaya tarik ataupun gaya tolaknya itu semakin kecil, semakin tidak terasa, ya. Artinya jaraknya besar maka gayanya kecil. Beda ketika kita dekatkan kedua benda yang memiliki magnet, maka seperti terasa ada yang menarik lebih kuat. Jadi ketika jaraknya kecil maka gayanya besar. Jadi besar dan kecil, dan ini yang disebut dengan berbanding terbalik, gitu ya. Kemudian dari hasil percobaan di situ juga bahwasanya besarnya gaya berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan di sini, ya. Nah, ini dituliskan secara matematis dalam bentuk hubungan persamaan seperti ini. Nah, jadi ini F sama dengan Q1 Q2. Nah, Q1 ini dia muatan, ya. Muatan pertama, muatan kedua. Jadi Q1 di sini muatan yang pertama, Q2 di sini adalah muatan yang kedua, atau yang di sini ini antara kedua buah muatan, yang muatan positif dan negatif, ya, muatan positif dan negatif. Nah, kalau kedua muatan ini jenisnya berbeda, maka dia interaksinya tarik menarik, sedangkan ini interaksinya tolak menolak. Ini gambar panahnya kena, nah di sini kelihatannya. Nah, besar gayanya itu berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus berarti ketika Q-nya besar, maka F-nya besar. Jadi besar-besar atau kecil-kecil, ya. Jadi ketika kedua buah muatan ini diperbesar, ya, maka besar gayanya semakin besar, gitu ya. Nah, contoh yang sederhana, ketika kedua benda magnet itu, ketika magnetnya besar, dibuat magnetnya besar, maka besar gaya tariknya akan semakin kuat, akan semakin besar, gitu ya. Atau kalau misalkan magnet itu kecil, kita ambil, kita dekatkan, itu akan besar gaya tariknya juga kecil rasanya, bahkan tidak, boleh dikatakan tidak terasa. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kecil menjadi kecil, besar menjadi besar. Itu namanya berbanding lurus, ya. Sementara nilai K di sini, nah nilai K ini adalah nilai konstanta atau nilai pengali, ya. Jadi dari persamaan ataupun rumus di sini dibuat sebuah keterangan bahwasanya F ini adalah gaya kolom atau gaya tarik menarik. Kalau misalkan kedua jenis benda ini jenisnya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, makanya bisa dikatakan gaya tarik menarik. Nah, kalau di gambar yang ini gayanya tolak menolak, makanya disebut gaya tolak menolak. Berapakah besar gaya tolak menolaknya? Nah, tapi tolak dan tarik menarik tergantung daripada jenis kedua muatan, ya, jenis kedua muatan. Nah, makanya disimpulkan di sini cukup dengan menggunakan gaya kolom. Nah, konstanta ataupun pengali di sini K-nya nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya, nilainya. Konstanta kolom orang menyebutkannya seperti itu. Nah, R di sini nih dia, ya, R ini yaitu jarak antara kedua muatan. Sedangkan Q1 adalah Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan. Ini satuannya kolom. Nah, kita lihat contoh soal di sini, ya. Contoh soal pertama ya mungkin bisa kamu lihat di buku paket kamu di halaman 227, ya. Jadi contoh soalnya yaitu dua buah muatan listrik positif, ya. Jadi muatannya sama-sama positif, berarti nanti interaksinya adalah tolak menolak, ya. Yang ada di dalam satu membran sel saraf, ya. Masing-masing besar ya, besar Q1 ini Q, dan yang Q yang kedua adalah 2 Q, ya.
Jadi kalau misalkan yang satu kolom berarti yang Q2-nya 2 kolom gitu ya, seperti itu. Pada jarak 2 cm. Ya, ada jarak 2 cm, jadi R-nya jarak 2 cm. Hitunglah berapa besar gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Min 19 ini besarnya muatan proton ya. Muatan proton ya berarti ya. Nilai proton ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama yaitu tertulis 2 buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf yang masing-masing besarnya Q dan 2 Q ya, terletak pada jarak 2 cm. Ya, pertanyaannya hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, dari soal di sini tertera bahwasanya diketahui muatan pertamanya yaitu Q, di mana Q-nya 1,6 kali 10 pangkat 19 gitu ya. Sedangkan muatan kedua yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kemudian jaraknya 2 cm nih ya. Jaraknya 2 cm atau boleh tuliskan di dalam meter 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan konstanta K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, dari rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, maka kita masukkan nih K-nya tadi. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi sudah ada 1,6 kali 10 pangkat 19. Q2-nya ini 3,2 10 pangkat 19. Kemudian jaraknya R-nya ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dikuadratkan. Ini rumusnya dikuadratkan berarti dikuadratkan. Nanti kalau dikuadratkan berarti menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah dihitung hasilnya 11,52 kali 10 pangkat min 25 kolom. Nah, ini besar gaya tolak menolaknya ya. Karena di sini dijelaskan 2 buah muatan listrik positif, interaksinya berarti tolak menolak. Kemudian soal yang kedua nih, jika besar gaya kolomnya. Jadi besar gaya kolomnya ada di sini ya, antara 2 buah muatan yang sama, identik ya, muatan A, muatan B. Nah, gaya kedua muatan itu nilainya 1,6 Newton ya. Nah, sementara antara kedua buah muatan ini berjarak 3 cm ya, 3 cm ya. Pertanyaannya berapakah besar masing-masing muatan A dan B-nya? Masing-masing di sini sebetulnya sama ya, karena di sini dijelaskan muatannya identik. Nah, di sini diketahui gayanya 1,6, R-nya atau jarak kedua muatan adalah 3 cm atau 0,03 meter. Ya, yang ditanyakan adalah muatannya. Nah, karena muatannya identik, maka Q A sama dengan Q B sama dengan Q. Ini bukan Q aja. Nah, dari rumusan di sini, maka F K kali Q A kali Q B per R kuadrat ya. Kita masukkan di sini F-nya 1,6, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q A kali Q B sedangkan sama dengan Q, maka Q kali Q munculnya Q kuadrat di sini ya, per 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ya, meter, kemudian dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan menjadi 9 ya. 9 kali 10 pangkat min 4 gitu. Ya. Nah, ini di sini terlihat di sini. Kemudian dikali silang, ini pindah ke atas sekali jadi 1,6 kali 9 kali 10 pangkat min 4. Dan ini pindah ke bawah. Jadi dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, hasil baginya ini yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, karena ini Q kuadrat, ini kita cari Q, maka ini menjadi akar ya, akar 1,6 kali 10 pangkat min 13. Kemudian ini sama dengan 16 kali 10 pangkat min 14. Ketika diakarkan 16 akarnya 4, 10 pangkat min 14 akarnya adalah 10 pangkat min 7 ya. Ini nilai Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7.
Atau boleh juga ini sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, sedangkan min 6, 10 pangkat min 6 itu sama dengan mikro. Maka sama dengan 0,4 mikrokolom. Jadi masing-masing Ki-A-nya 0,4 mikrokolom, Ki-B-nya juga 0,4 mikrokolom.